Sahabat dokter SOS Global Ministries hadir setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui YouTube dan disiarkan langsung di 30 radio di seluruh Indonesia. Didukung oleh BSK Radio Network, Radio Foster Pati, Siloam Hospitals, Mayapada Hospitals, Mahkota Medika Center Melaka Malaysia, Adi Husada Cancer Center Surabaya, dan Prodia. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di SOS Global Ministries dan follow sosial media kami. Saatnya Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry. Shalom, salam sejahtera untuk seluruh pendengar Radio Foster, juga seluruh radio yang bekerja sama dengan keluarga besar SOS Global Ministries. Dimanapun Anda berada saat ini, senang sekali kita bisa bersama-sama lagi di event kesayangan kita, yaitu program Sahabat Dokter. Dan puji nama Tuhan, untuk kesempatan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa dari Rumah Sakit Siloam Agora, Cempaka Putih, Jakarta. Dan terlebih dahulu Maria Ika akan memperkenalkan dokter yang satu ini ya, Dokter Alfianto Martin, spesialis penyakit dalam, internis ya dok ya. Ya Bu. Ya, kita akan membahas tentang faktor resiko stroke. Ya, bagaimana kita mengenali faktor resiko stroke pada kali ini. Nanti kita akan dengarkan ya penjelasan dokter. Beliau yang berkompeten hari ini akan panjang lebar menjelaskan bagaimana nanti kita mengenali faktor resiko stroke ini. Kita tidak usah menunggu lama-lama lagi ya. Narasumber kita dari Rumah Sakit Siloam ini sudah ready ya dok. Silakan dokter, waktunya. Oke. Ya. Baik, Shalom Bapak Ibu. Terima kasih waktunya Ibu Maria. Iya. Senang sekali saya bisa sedikit sharing ya kepada Bapak Ibu pendengar dari Foster FM dan SOS Global Ministry. Oke, baik. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Alfianto Martin. Saya dokter spesialis penyakit dalam atau internis di Siloam Hospital Agora. Mungkin hari ini kita akan sedikit diskusi ya. Saya mungkin agak sedikit sharing mengenai faktor-faktor risiko terjadinya stroke, gitu ya. Karena kan memang di bulan ini kita masih memperingati Hari Stroke Sedunia. Jadi ini adalah lanjutannya, kita mengenali faktor-faktor risiko sehingga kita bisa mencegah agar tidak terjadi stroke, gitu ya. Oke. Kenapa stroke ini menjadi suatu penyakit yang sangat penting? Kalau misalnya kita lihat data dari penyebab kematian tertinggi di Indonesia, ini data saya ambil dari 2018. Ternyata stroke itu adalah pembunuh nomor 1 di Indonesia. Tapi kalau untuk data global memang dia nomor 2 setelah jantung. Tapi di Indonesia ternyata nomor 1. Kemudian kalau kita lihat datanya juga dibandingkan dari tahun 2013, pada tahun 2018 jumlah penderita stroke di Indonesia itu terus meningkat. Dari sekitar 7%, kemudian meningkat dalam 5 tahun menjadi 10,9%. Jadi memang angka stroke ini semakin lama semakin meningkat gitu di Indonesia. Jadi ini menjadi salah satu concern bagi kita semua. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar tidak terjadi stroke? Ya, oke. Jadi ini adalah beberapa faktor resiko secara metabolik yang bisa menyebabkan stroke. Kalau misalnya ada faktor-faktor resiko yang tidak bisa diperbaiki, misalnya yang tidak bisa kita apa-apakan, jenis kelamin, usia, ras gitu ya. Nah, ada beberapa kondisi atau faktor resiko yang bisa kita perbaiki, terutama faktor metabolik. Nah, di sini saya mengambil ada beberapa faktor resiko yang cukup penting karena angkanya cukup tinggi untuk meningkatkan resiko stroke dibandingkan orang yang tidak mempunyai kondisi ini gitu ya. Misalnya obesitas itu bisa meningkatkan resiko stroke 6-20% dibandingkan orang yang tidak obes. Diabetes itu bisa, atau diabetes atau kencing manis itu
bisa meningkatkan hingga 50% resiko, lebih tinggi terjadi stroke dibandingkan orang yang tidak diabetes. Kemudian ada juga sleep apnea, jadi kalau misalnya orang yang obes itu biasanya tidur ngorok, kemudian dia sering sesak napas pada waktu tidur, nah itu adalah penyakitnya kita bilang sleep apnea, itu juga bisa meningkatkan resiko sampai 26%. Penggunaan alkohol, jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang sering minum alkohol, itu juga bisa meningkatkan hingga 35%, merokok juga bisa meningkatkan risiko sampai 20-30%, kurangnya berolahraga gitu ya, jadi jarang berolahraga atau beraktivitas itu juga meningkatkan risiko 20-25%. Penyakit-penyakit kardiovaskuler, misalnya penyakit jantung, gitu ya, Bapak Ibu yang mempunyai gagal jantung atau penyakit irama jantung, itu juga meningkatkan risiko 36-42%. Kemudian ada juga kolesterol yang tinggi. Nah, ini juga angkanya cukup tinggi ternyata, bisa meningkatkan risiko hingga 60%. Kemudian ada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, hipertensi ini juga bisa meningkatkan risiko terjadinya stroke hingga 45%. Jadi kalau misalnya kita lihat yang paling tinggi, tiga paling tinggi itu adalah tekanan darah tinggi, diabetes, dan kolesterol yang tinggi gitu ya. Nah, tiga ini yang bisa meningkatkan risiko terjadinya stroke. Nah, tiga ini adalah kondisi metabolik yang mungkin sering sekali kita dengar, kemudian juga sering sekali kita periksa gitu ya kalau misalnya pada saat MCU gitu. Ya. Karena memang resikonya sangat tinggi untuk terjadi stroke. Gitu. Mungkin saya akan sedikit singgung satu persatu kondisi ini, Bu ya. Iya, Oke, boleh. jadi kolesterol ini apa sih yang dibilang dengan kolesterol yang tinggi gitu? Sebenarnya kalau kita berbicara kolesterol, ada beberapa jenis kolesterol. Kalau kita periksa itu ada yang kita bilang kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol HDL, kemudian ada trigliserida. Jadi kalau kolesterol total itu adalah akumulasi dari kolesterol LDL, HDL, dan trigliserida gitu. Nah, kolesterol yang jahat gitu ya, itu adalah LDL ini. Kolesterol yang baik itu adalah HDL gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang dia terlalu tinggi, berarti kan kolesterol jahatnya nih tinggi nih gitu ya. Kalau misalnya kita bilang tinggi itu biasanya di atas 160. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai kadar kolesterol LDL di atas 160 itu sudah termasuk kategori tinggi. Nah, HDL ini kan kolesterol yang baik. Jadi kita perlu setinggi-tingginya kalau untuk HDL. Kalau misalnya kita bilang HDL-nya jelek, jadi dia akan lebih rendah nilainya. Pada wanita itu misalnya di bawah 40 dan pada laki-laki itu di bawah 50. Trigliserid itu juga kita bisa bilang tinggi kalau misalnya angkanya sudah di atas 200. Nah, ini adalah patokan kapan kita bilang LDL, HDL, dan trigliserida ataupun kolesterol total kita terlalu tinggi. Kalau untuk kolom yang pertama, paling awal itu adalah yang kita inginkan idealnya, kolesterol total itu di bawah 200, LDL itu di bawah 100, HDL di atas 60, kemudian trigliserida itu di bawah 150. Nah, ini adalah angka yang sebenarnya kita perlu untuk minimalisir lah risiko terjadinya stroke. Gitu. Bagaimana cara kita mencapai angka ini? Nah, nanti kita bahas di slide berikutnya. Oke. Kalau itu untuk kolesterol, kemudian berikutnya adalah hipertensi atau darah tinggi. Ini mungkin juga salah satu penyakit yang setiap hari mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar gitu ya. Cuman kapan sih sebenarnya seseorang itu kita bilang hipertensi? Seseorang itu kita bilang hipertensi kalau misalnya pengukuran tekanan darah sistoliknya lebih besar sama dengan 140 dan atau misalnya tekanan darah diastoliknya di atas 90 pada pengukuran berulang. Jadi kata kuncinya itu ada 3. Jadi bisa tekanan darah sistolik dan atau diastolik dan pengukurannya itu harus berulang. Gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu datang ke klinik atau ke rumah sakit, periksa, terus habis itu tinggi nih, misalnya katakan sistoliknya 160. Tapi baru pertama kali, nah itu kita tidak
semerta-merta langsung bilang, oh Bapak hipertensi nih gitu. Perlu kita lakukan pengukuran berulang. Minimal 2-3 kali, kalau misalnya memang tetap tinggi, baru kita pasti yakin bahwa seseorang itu menderita hipertensi. Kemudian yang dinilai itu bukan cuma tekanan darah sistoliknya saja. Jadi kan kadang-kadang orang cuma lihat angka atasnya berapa, bawahnya tidak dilihat gitu ya. Nah, ternyata angka bawah ini juga perlu kita lihat karena kalau misalnya atasnya bagus tapi bawahnya tinggi, itu juga kita bilang hipertensi gitu. Nah, kalau di tabel ini adalah angka-angka di mana seseorang itu bisa kita bilang normal. Normal itu harusnya sistoliknya 120 sampai 129 dengan diastoliknya itu 80 sampai 84. Hipertensi pun kita harus bisa bedakan antara dia derajat 1, 2, atau 3. Dia kalau misalnya memang dia sudah di atas 140/90 gitu ya, berarti kan kita udah mulai masuk hipertensi nih. Kemudian kita tentukan derajatnya. Derajatnya itu sesuai dengan hasil pemeriksaannya lagi. Karena semakin tinggi derajat hipertensi, berarti nanti akan mempengaruhi pengobatannya juga. Ya, jadi jumlah jenis obat-obatan yang dikasih, kemudian dosisnya itu akan berbeda antara orang satu dengan orang yang lain. Jadi kan kadang-kadang kita lihat, oh pokoknya hipertensi obatnya ini aja gitu ya, dari dibeli sendiri gitu. Ternyata tidak seperti itu. Karena kita harus tahu dulu nih, makanya harus sebaiknya berkonsultasi ke dokter, kita lihat hipertensinya ini derajat apa. Karena pengobatannya kemudian akan menjadi berbeda dengan disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Kemudian yang ketiga, kita bahas sedikit mengenai diabetes atau kencing manis. Nah, ini juga mungkin adalah salah satu pemeriksaan yang Bapak Ibu sering melakukan pemeriksaan sendiri gitu ya. Cuman interpretasi hasilnya bagaimana nih gitu. Untuk menilai seseorang menderita diabetes atau tidak, sebenarnya itu ada 3 pemeriksaan gula yang bisa kita lakukan. Kalau yang pertama itu pemeriksaan namanya HbA1c. HbA1c ini cuma bisa dilakukan di laboratorium, nggak bisa pakai alat yang cuma dicetak di jari itu. Itu tidak akan keluar angka HbA1c-nya. Nah, HbA1c ini sebenarnya yang saat ini paling kita anjurkan untuk pemeriksaan gula darah. Karena apa? Karena HbA1c ini merupakan angka gula darah kita kumulatif dalam 3 bulan terakhir. Gitu. Jadi, kalau misalnya ada beberapa orang kadang-kadang dia udah tahu nih mau periksa gula darah hari lusa gitu ya. Jadi dari hari ini dia udah mulai diatur makannya. Jadi pada waktu pemeriksaan lusa hasilnya bagus gitu. Padahal seminggu sebelumnya mungkin hasilnya berantakan gitu kan. Nah, kalau itu kita bisa track dari HbA1c ini karena dia bisa meng-track kumulatif dalam 3 bulan terakhir. Jadi kita tidak bisa kita tidak bisa ngatur-ngatur makan sebentar cuman untuk periksa gula darah sementara gitu ya. Ini yang paling kita anjurkan untuk saat ini. Kemudian ada pemeriksaan gula darah puasa juga. Ini bisa kita lakukan juga. Nah, kalau untuk pemeriksaan gula darah puasa, itu minimal harus puasa 8 jam. Jadi selama 8 jam sebelum kita periksa gula darah, itu tidak boleh ada asupan makanan. Kalaupun misalnya ada yang boleh dimakan, itu cuma air putih, tanpa kalori. Jadi kalau udah ada susu, sirup, atau yang lain juga itu udah nggak boleh. Itu udah dihitung tidak puasa. Gitu ya. Dan yang terakhir itu ada pemeriksaan gula plasma setelah TTGO atau setelah makan. Gitu. Nah, angkanya ini berbeda-beda. Makanya itu kalau misalnya Bapak Ibu mau periksa gula darah, kalau misalnya memang di daerah kita kesulitan periksa HbA1c, ya sudah, berarti kan kita periksa gula darah puasa ataupun gula darah setelah makan. Tapi harus jelas nih gitu, dijelaskan ke dokternya periksanya yang mana. Karena angkanya berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang, oh dok saya sudah puasa kok gitu, tapi ternyata hasilnya 150, jadinya yang masuk di atas 126 Bapak Ibu diabetes. Padahal 1 jam sebelumnya sempat ngemil risol gitu ya kan, berarti pemeriksaannya itu nggak akurat. Jadi kita mesti ini ya, kadang-kadang makanya dokternya suka bawel nih, ngapain sih dokter nanya terus gitu, terakhir makan jam berapa, udah puasa bener apa enggak gitu. Karena angkanya jadi berbeda Bapak Ibu.
Jadi kita untuk menentukan seseorang diabetes itu kan tidak boleh sembarangan ya, karena kan akan mengkonsumsi obat diabetesnya itu dalam jangka panjang gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada kooperatif dari pasien dan dokternya yang bagus, nanti bisa salah nih gitu. Kemudian kadar gulanya jadi berantakan nanti pada akhirnya gitu. Nah ini kondisi diabetes yang juga bisa meningkatkan resiko terjadinya stroke tadi. Oke. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu 3 ini adalah kondisi yang bisa meningkatkan risiko diabetes, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya kan seperti itu. Jadi sebenarnya ketiga penyakit ini, baik dia hipertensi, kolesterol, maupun diabetes, itu sangat terkait dengan lifestyle atau gaya hidup. Lifestyle-nya itu terutama dari kebiasaan makan, kemudian juga exercise atau latihan atau olahraga, gitu ya. Jadi pencegahannya itu sih sebenarnya memang lebih ke arah lifestyle juga sama obat-obatan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya darah tinggi, ya kita harus bagaimana mempertahankan tekanan darahnya ini tetap dalam batas normal gitu. Jadi kan bisa kita berikan obat-obatan dan kemudian dibantu dengan makanan. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu juga sudah ada kolesterol yang tinggi, ya berarti kan kita harus obatin nih kolesterolnya. Kemudian sudah diobatin, tetap kita harus jaga dengan makanan yang sehat, exercise secara teratur atau latihan secara teratur gitu ya. Kemudian obat-obat misalnya ada diabetes kita atur juga, obat-obatan gulanya. Kemudian kalau misalnya masih minum alkohol itu kita stop, kemudian kalau merokok itu juga kita stop, kemudian hindari stresor yang terlalu berat gitu ya, dan kita maintain berat badan kita tetap dalam range yang normal gitu ya, jadi berat badannya cukup ideal, karena berat badan yang berlebih itu juga nanti akan memperberat kondisi hipertensi, kolesterol, maupun kencing manisnya sendiri, yang akhirnya meningkatkan resiko terjadinya stroke gitu. Nah, untuk obat-obatan memang kita mau tidak mau harus konsultasi ke dokter gitu ya, karena balik lagi untuk obat-obatan itu harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Jadi tidak ada satu obat yang bisa mengobati semua kondisi gitu ya. One fit for all itu udah tidak bisa lagi kita gunakan. Nah, yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah selain obat-obatan itu adalah 2 ini. 1, latihan fisik, yang kedua kita atur makan. Bagaimana sih latihan fisik yang perlu Bapak Ibu lakukan? Ini saya mengutip dari Kemenkes Republik Indonesia. Ini adalah anjuran latihan fisik yang dianjurkan. Jadi kita itu dianjurkan untuk melakukan latihan fisik itu 30-60 menit saja per kali latihan. Jadi nggak perlu lama-lama, karena olahraga yang makin lama itu juga tidak selalu memberikan hasil yang lebih baik, gitu ya. Justru kalau terlalu lama, kita juga salah satunya mencegah terjadinya overuse injury atau cedera karena intensitas latihannya terlalu tinggi. Dan untuk berolahraga itu kita tidak perlu sampai setiap hari gitu ya. Jadi tetap harus diselingi dengan istirahat agar tubuhnya bisa recovery. Jadi waktunya itu disarankan cukup 3-5 kali per minggu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau berolahraga, itu silahkan olahraga 30-60 menit, kemudian dilakukan 3-5 kali per minggu, gitu ya, dengan melakukan jenis olahraganya boleh apa saja, tapi paling baik itu memang dicampur antara olahraga aerobik dan anaerobik. Olahraga aerobik itu contohnya adalah jalan, lari, renang, atau sepeda. Anaerobik itu adalah olahraga misalnya angkat beban, yoga. Jadi itu sebaiknya memang dikombinasi untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal. Nah, itu untuk latihan fisik. Kemudian, yang bisa kita lakukan sendiri juga untuk mencegah penyakit-penyakit yang tadi adalah mengatur makan, gitu ya. Kalau misalnya kita lihat, kalau dulu kita ada istilah 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang itu dari Kemenkes itu ada istilahnya isi piringku. Isi piringku ini merupakan seperti yang kita bisa lihat itu ada dibagi nih gitu ya antara makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, dan sayuran.
Jadi kalau misalnya satu piring gula itu kita bagi dua, setengah yang pertama itu harusnya isinya adalah makanan pokok dan lauk pauk. Makanan pokok pun itu tidak lebih dari kurang lebih 2/3 dari setengah itu, atau tidak lebih dari 1/3 total satu piring. Jadi tidak boleh kita makan makanan pokok itu yang terlalu banyak. Makanan pokok itu apa? Beras gitu ya, nasi putih, terus habis itu mie, tepung, terigu gitu ya. Nah, itu tidak boleh sampai setengah piring isinya nasi doang gitu ya. Jadi nasi itu paling mentok 1/3 dari satu piring aja. Karena itu meningkatkan resiko terjadinya diabetes, karena kan makanan pokok seperti tepung-tepungan, terus nasi putih itu kan tinggi glukosa, tinggi indeks glikemiknya gitu ya. Jadi itu akan meningkatkan gula darah cepat sekali. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu makan, ya jangan makan nasi, lauknya mie gitu ya, karena kan sama-sama karbohidrat. Sedangkan nanti jadinya banyak sekali gitu ya jumlah karbohidratnya. Kemudian sepertiganya itu kita isi lauk pauk. Lauk pauk itu bisa berupa lauk pauk itu bentuknya protein. Mau hewani, mau nabati itu boleh. Kalau yang hewani misalnya ayam, ikan, telur gitu ya. Kalau yang nabati itu bisa tahu, tempe gitu. Nah, itu lauk pauk kurang lebih 1/3 dari setengah itu. Kemudian yang porsinya juga harus kita tingkatkan itu adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu sebenarnya pada prinsipnya semua sayur-sayuran itu boleh dimakan. Tidak ada pantangan khusus itu. Yang penting pengolahannya bagaimana. Cuma kalau misalnya dimasak pakai santan terus, ya sayurnya juga jadi kurang sehat gitu kan ya. Yang penting itu pengolahannya seperti apa. Nah, sisa yang 1/3 terakhir itu memang porsinya buah-buahan. Sama seperti sayuran, buah-buahan sebenarnya semua jenis buah-buahan itu boleh. Yang penting buah fresh gitu ya, jangan buah kalengan atau bentuknya sudah asinan. Karena kan kalau untuk buah kaleng itu pengawetnya biasanya kalau nggak gula, garam. Tuh, sama juga asinan. Asinan itu kan biasanya dikasih garam dan gula yang tinggi sekali gitu. Sedangkan kalau terlalu tinggi garam itu meningkatkan risiko hipertensi atau darah tinggi, sedangkan terlalu tinggi gula itu meningkatkan risiko terjadinya kencing manis. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau makan, selalu ingatlah gambar isi piringku gitu ya. Jadi kita bisa kira-kira nih, oh saya ngambil nasi segini saja, 1/3 aja. Terus habis itu saya ambil lauk pauknya, saya ambil sayurannya, harus lebih banyak dibandingkan dengan nasi putihnya gitu. Karena sayuran sama lauk pauk ini yang akan membantu mengenyangkan gitu ya. Kalau misalnya nasinya dikit, ntar ada yang protes, aduh nggak kenyang dok, gimana dong gitu. Ya udah, kita tambahkan sayur sama buah-buahan sama lauknya yang lebih banyak gitu agar tetap kenyang. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membantu mencegah si kencing manis, darah tinggi, kolesterol, kemudian membantu memaintain berat badan kita sehingga akhirnya risiko untuk terjadi stroke itu juga pada akhirnya akan menurun dengan sendirinya, gitu ya. Oke, mungkin ini sedikit kesimpulan apa yang tadi saya bicarakan. Jadi kenapa stroke ini penting? Karena stroke merupakan suatu penyakit yang masih menjadi horor di Indonesia karena kematiannya itu tertinggi dan kejadiannya itu terus meningkat gitu ya. Jadi bukannya angkanya makin turun, angkanya makin meningkat. Dengan faktor resiko itu sangat amat banyak gitu. Dengan faktor resiko ada beberapa nih yang bisa kita ubah, yaitu hipertensi, diabetes mellitus atau kencing manis, dan hiperkolesterol. Jadi 3 ini adalah faktor resiko yang sebenarnya sangat bisa kita ubah untuk mencegah gitu ya, untuk menurunkan resiko stroke. Karena kan ada beberapa faktor resiko yang tidak bisa kita cegah seperti usia, jenis kelamin. Ya kalau yang tidak bisa kita cegah ya sudah mau diapakan. Tapi kalau yang bisa kita cegah, kita cegah dengan sedini mungkin. Bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama itu adalah tadi olahraga, kemudian pengaturan makan, dan kemudian terakhir baru kita pakai obat-obatan. Untuk masalah obat-obatan ini juga beberapa orang kan, aduh dok gimana nih, saya nggak mau minum obat terus-terusan seumur hidup gitu.
Permasalahannya dengan obat-obatan kadang memang mau tidak mau beberapa orang harus minum obat jangka panjang. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak berikan obat-obatan, ternyata dengan olahraga dan mengatur makan aja itu hasilnya belum maksimal. Mau nggak mau tetap harus kita kasih obat-obatan. Apakah nanti akan terjadi efek samping, dok? Gitu. Justru kalau misalnya kita ukur risk benefit dari pengobatan jangka panjang, jadi kan kita nilai nih apakah resiko terjadi efek samping itu lebih besar dibandingkan benefitnya untuk mencegah stroke gitu ya. Ternyata benefit untuk mencegah stroke-nya itu justru lebih bagus di kemudian hari. Resiko untuk terjadi efek samping obatnya malah lebih sedikit. Dengan catatan obatnya dikontrol oleh dokter. Nah, kalau masalahnya kalau misalnya tidak dikontrol oleh dokter, nah itu yang susah. Ya, jadi jangan takut juga kalau misalnya harus minum obat jangka panjang. Oke, mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan di pagi ini. Oke, dokter, luar biasa. Ini komplit sekali loh penjelasannya. Oh, keren ya. Ini saya sambil nyatet ini semuanya bagus sekali, dokter. Ini dokter Alfianto. Untuk yang tadi dokter bilang normalnya itu berlaku untuk semua orang ya. Normalnya berlaku untuk semua orang. Iya, Bu. Jadi untuk angka yang tadi udah tertera itu berarti semua normalnya di seputaran itu ya, dokter ya. Ya, Oke, ya. Saya save, dokter, perlu ini saya ini. Iya, dokter, terima kasih penjelasannya luar biasa, dok. Detail banget, pokoknya padat, lengkap ya. Dan ini langsung saja ya, dokter, kita ke sesi pertanyaan ya. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang luar biasa, sudah ada di redaksi. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengirimkan pertanyaan. Dan langsung saja saya tanyakan ke Dokter Alfianto. Tadi untuk kemarin kan sudah mendengar di sesi pertama ya dengan Ibu Lili, dan beliau pun mendengarkan bahwa untuk yang sudah pernah terkena stroke ini, dokter, apa yang harus mereka kerjakan ini? Kalau takutnya kan sudah mendengar penjelasan nih, biasanya makanan kan terus orang nggak terkontrol, kan bisa terjadi lagi katanya, ya kan? Nah, ini apa yang harus mereka perhatikan untuk si pasien ini, untuk family-nya juga bisa perhatian ya. Ini jadi mengerti untuk hati-hati. Oke, jadi apa yang harus agar tidak berulang berarti Bu ya. Jadi kan sebenarnya mungkin sudah pernah dibahas Dokter Lili di sesi sebelumnya, kalau stroke itu bisa terjadi berulang gitu ya. Nah, yang harus dan bisa kita lakukan adalah kita kontrol faktor risiko dari stroke-nya ini, Bu, gitu ya. Jadi pada saat misalnya dia sudah terjadi stroke, itu kan biasanya kan akan ke dokter nih. Dari dokter kita akan lihat nih faktor risikonya apa. Apakah misalnya ada risiko darah tinggi atau risiko kolesterol yang tinggi atau misalnya tadi diabetes. Nah, yang harus kita lakukan adalah faktor-faktor resiko ini ya kita obatin semaksimal mungkin gitu ya. Jadi misalnya memang ada kencing manisnya nih, ya sudah berarti kan kencing manisnya ini harus diobatin gitu. Jangan takut, aduh nanti inilah itulah. Tapi kalau misalnya kita nggak obatin kencing manisnya, ya nanti resiko stroke berulangnya jadi meningkat lagi gitu, sama kayak dari awal lagi. Nah, ini yang harus kita lakukan, dan mungkin dari keluarganya juga support gitu ya. Mungkin karena kan kadang-kadang pengobatan kayak kencing manis, kolesterol, darah tinggi itu kan harus minum obat setiap hari nih Bu. Jadi kan biasanya pasien nih bosan gitu ya. Banyak pasien tuh kadang-kadang aduh bosan banget gitu ya harus minum obat setiap hari. Nah, support family itu memang diperlukan sekali sebenarnya gitu ya. Jadi untuk membantu psikologis dari pasiennya juga gitu ya, untuk membantu mensupport agar pasiennya ini tetap rutin berobat, jadi terkontrol, sehingga akhirnya kan resiko untuk terjadi stroke-nya jadi lebih berkurang. Kemudian kan kalau kita support terus sambil fisioterapi, kualitas hidupnya juga akan lebih baik gitu. Mungkin itu sih yang bisa kita lakukan. Baik ya, support keluarga yang terlebih penting ya. Ini memang benar sekali, dokter. Ya, setiap hari harus minum obat ya, bisa bosen nih. Ya,
Demikian Bapak Ibu yang mungkin ada kejadian yang sama dengan si pasien yang bertanya ini, kita harus perlu berhati-hati ya, dan tetaplah minum obat yang disarankan dokter karena tidak ada efek samping ya dokter ya, tadi dokter sudah katakan. Ya, selama itu terkontrol, dosisnya dikontrol oleh dokternya gitu ya, seharusnya sih tidak minimal lah. Iya, Hmm. oke ya. Dan untuk pertanyaan berikutnya dok, sebentar, ini hampir sama sih, tapi mereka menanyakan yang paling penting yang perlu kita perhatikan ini faktor resiko apa dok? Faktor resikonya ya tadi Bu, jadi kan metaboliknya gitu ya. Karena kalau yang tidak bisa diperbaiki kayak usia, jenis kelamin itu kan kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain nih. Jadi yang bisa kita utak-atik atau kita rubah itu yang modifiable, jadi yang bisa kita perbaiki. Nah dari yang bisa kita perbaiki itu faktor metabolik yang paling banyak berpengaruh ya tadi kencing manis, darah tinggi atau kolesterol. Ini yang mesti kita kontrol sebaik-baiknya lah gitu ya. Jadi kita kontrol. Kalau misalnya memang sudah menderita tiga itu, ya mau nggak mau mesti rutin berobat gitu ya. Dan kalau misalnya belum mempunyai tiga penyakit itu, kita cegah agar tidak terjadi gitu ya. Caranya dengan lifestyle-nya yang bagus gitu ya. Lifestyle itu termasuk ya tadi olahraga atau aktivitas fisik, kemudian kita atur makannya gitu. Sebisa mungkin kita cegah agar tidak terjadi penyakit-penyakit itu. Gitu. Bagaimanapun kan pengobatan yang terbaik itu adalah pencegahan, Bu. Gitu. Ya. Jadi kita cegah semaksimal mungkin lah. Oke, ya. Ya, terima kasih dokter untuk jawaban pertanyaannya. Dan untuk sahabat dokter dimanapun Anda berada, ya, ini kita live di YouTube dan bisa Anda melihat lagi untuk sesi pertama dan ini yang sesi kedua. Dan bila ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan chat di kolom komentar atau layangkan di nomor WhatsApp Foster atau kontak person SOS Global Ministries yang ada di bawah ini. Dan saya lanjut lagi nih pertanyaannya dok. Ini seru sih sebenarnya, banyak sekali ya. Karena juga ada makanan tadi, saya sebenarnya kepo ini dok ya. Makanan harusnya kalau bisa nih dijelaskan nih dok. Boleh nggak sedikit mungkin, ini banyak di orang-orang luaran sana saling mencari tahu ya di medsos ya untuk makanan kolesterol, darah tinggi itu orang pada hunting nih dok. Mungkin dokter bisa menjelaskan makanan apa gitu loh. Yang tadi ada karbo, setidaknya ada satu contoh lah yang untuk karbohidrat, proteinnya itu buahnya buah apa, kan katanya ada kalau darah tinggi ini enggak boleh makan ini. Kalau ini diabetes enggak boleh. Nah, ini kalau yang punya satu orang punya 3 penyakit ini gimana, Dok? Kurang gizi dong nanti. Iya. Ya, baik. Sebenarnya sih kalau dibilang kalau untuk karbohidrat kan kalau orang Indonesia kita paling ya yang makanan pokok. Karbohidrat ini makanan pokok, Bu. Ya. Jadi yang kita makan karbohidrat itu kan utamanya adalah nasi putih, gitu ya. Nah, kalau misalnya memang kita mau mencegah agar tidak terjadi penyakit, misalnya nih udah ada lah ya penyakitnya. Jadi kita mau kontrol itu baiknya memang diganti karbohidrat yang lebih kompleks. Contohnya adalah nasi merah atau nasi hitam. Beras merah ya. Beras merah ya itu boleh silahkan. Kemudian kalau misalnya kita nggak makan nasi, biasanya kan orang Indonesia hobinya tepung jadinya dibikin mie. Gitu ya, kalau nggak mie, bihun, kue tiaw, nah itu sebenarnya sama semua. Karena kan terbentuknya dari tepung terigu yang sudah diproses. Kalau kue tiaw atau bihun itu biasanya dari tepung beras, toh nasi putih juga, gitu kan ya. Nah ini makanan yang mungkin sebaiknya jumlahnya dikurangin gitu ya, karena ini adalah gitu. Kalau untuk misalnya yang protein, memang ada protein yang lebih bagus sih memang sebenarnya proteinnya itu adalah protein sumbernya dari nabati. Nabati itu contohnya tahu, tempe. Itu dari tumbuh-tumbuhan, dari kacang kedelai. Nah, itu juga cukup bagus. Gitu. Kemudian untuk sayur-sayuran dan buah-buahan sih sebenarnya tidak ada pantangan khusus sih Bu.
Iya. Kalau untuk buah-buahan itu sebenarnya boleh apa saja. Cuman ya balik lagi pengolahannya itu buah-buahannya seperti apa. Selama dia buah-buahannya itu fresh sebenarnya nggak masalah. Sayur-sayuran juga sayuran hijau itu sebenarnya nggak masalah. Balik lagi pengolahannya seperti apa. Kalau misalnya sayurnya setiap hari dilode pakai santan, nah itu kan Oh, yang bikin masalah sebenarnya bukan sayurnya, tapi cara cara masaknya gitu. Cuman kalau misalnya dibikin sayur bayam bening gitu ya. Nah, itu kan nggak masalah. Sebenarnya sih seperti itu. oke, ya benar sekali nih kalau terus di apa bagus itu bahannya, tapi kalau dikasih santan jadi kolesterol ya dok ya. Iya, terus santannya digodok lama lagi gitu kan. Nah, itu makin lama makin dia jadi Boleh ya dok ya. sebaiknya sih jangan karena kan nanti santan kalau makin digodok dia ikatan lemaknya itu kan jadi berubah tuh gitu. Jadi nanti Oh, akan tingkat ininya jadi berbeda. saya malah baru tahu dok gitu loh. Iya, tapi saya jarang sih pakai santan karena takut sudah ada kolesterol juga, jadi mengurangi lah. Gitu sekiranya. Boleh ya, cuman Boleh, sedikit juga boleh. boleh, Nah, tapi yang sedikit penting jangan sering. Ya. ditakar aja, Bu. Oke, Jangan berlebihan. iya luar biasa nih Dokter Alfianto nih, jelas sekali penjelasannya. Baik dokter, ini ada satu lagi ini pertanyaan. Kalau untuk stroke ini tadi kan sudah ada kasus di sesi pertama ya. Kayaknya dia katanya, tapi kita juga tidak tahu mungkin di atas-atasnya kan genetik ya, kita juga nggak paham juga mungkin nenek buyut kita atau mbahnya bisa jadi ya dok, seperti itu kan gen juga ya dok, karena Ya, dia merasa orang tuanya tidak pernah terkena stroke ya, tetapi anaknya terkena. Ini menurut dokter gimana? ya. Kalau kita balik lagi ke stroke dengan faktor resikonya yang metabolik tadi, sebenarnya kayak kencing manis, darah tinggi, itu ada faktor genetik yang berperan di situ, Bu, gitu ya. Jadi memang faktor ya tadi, salah satu faktor resiko stroke yang tidak bisa kita ubah itu adalah kan selain jenis kelamin, usia adalah genetik. Jadi genetik memang berperan penting gitu. Mungkin tidak direct dari orang tuanya gitu ya. Mungkin orang tuanya karena lifestyle-nya bagus, jadi apa namanya tidak tidak terjadi nih penyakitnya gitu. Tapi anaknya tiba-tiba kok jadi stroke gitu ya. Nah, bisa saja. Nah, kita mesti lihat lagi dari neneknya bagaimana, atau kalau misalnya nggak dari nenek kakeknya, dari saudara-saudaranya, tapi saudara sedara. Nah, itu kan share genetik yang sama. Itu juga menjadi faktor resiko gitu. Memang kadang-kadang orang tuanya tidak orang tua langsung, tapi di atas orang tuanya juga Nah, bisa iya. sih gitu. Ya masih termasuk genetik kan itu ya dok. Ya, faktor genetik itu juga berperan penting selain tadi faktor-faktor yang apa namanya lifestyle. Ya, baik dokter. Wah, luar biasa ini semakin paham, semakin mengerti. Jadi untuk faktor resiko ini yang paling diwaspadai untuk masyarakat dalam penanganan stroke ini berarti yang tiga tadi ya dok ya. Ya, sebaiknya tiga tadi. Oke, semakin paham ini ya. Baik, ini sudah selesai pertanyaannya dari para pendengar juga pemirsa. Dan hari ini kini saatnya untuk closing statement dok, biar pendengar radio juga mengetahui apa yang harus dilakukan dan perlu diwaspadai. Silakan untuk take home message-nya, Dokter Alfianto. Oke, baik. Jadi kalau misalnya kita berbicara stroke, balik lagi, stroke ini merupakan suatu penyakit yang memang cukup berbahaya karena memang tingkat kematiannya cukup tinggi, bahkan paling tertinggi waktu itu di 2018 di Indonesia. Secara global pun di seluruh dunia tingkat kematian stroke ini merupakan pembunuh nomor 2 gitu ya dari seluruh kematian di seluruh dunia. Dan kalau kita lihat statistiknya, angkanya juga semakin lama semakin tinggi gitu ya. Jadi orang yang menderita stroke di Indonesia semakin lama tuh semakin banyak. Apa yang mesti kita lakukan? Kita harus melihat lagi nih faktor resiko stroke ini kan sebenarnya banyak sekali. Ada yang bisa kita rubah dan ada yang tidak bisa kita rubah. Yang tidak bisa kita rubah itu misalnya adalah usia, jenis kelamin maupun genetik. Nah, tiga ini adalah hal yang tidak bisa kita apa-apakan. Tapi ada faktor yang bisa kita rubah, terutama adalah kelainan metabolik seperti hipertensi, kencing manis, dan hiperkolesterol.
Jadi 3 penyakit ini memang harus kita kontrol dengan baik. Kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah berusia di atas 45 tahun yang tidak pernah memeriksakan, sebaiknya diperiksakan. 3 inilah minimal gitu ya. Kalau misalnya memang sudah ada 3 penyakit ini, jadi kita bisa treat sedini mungkin untuk mencegah agar tidak terjadi komplikasi. Kalau misalnya memang Bapak Ibu tidak ada 3 penyakit ini, kita cegah agar tidak berkembang menjadi penyakit ini. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah olahraga 3-5 kali 1 minggu, setiap kali olahraganya sekitar 30-50 menit. Kemudian kita atur makan gitu ya, kita atur makan kita, jangan berlebihan karbohidrat, tapi perbanyak sayur dan juga buah-buahan, itu untuk mencegah agar metabolisme kita jadi lebih baik lah, intinya seperti itu, dan untuk mencegah agar tidak terjadi kolesterol yang tinggi, kencing manis maupun darah tinggi. Kemudian yang terakhir, apabila Bapak Ibu sudah menderita penyakit-penyakit metabolik seperti kencing manis, darah tinggi dan kolesterol, rutinlah berobat, ya, rutin berobat dan jangan takut minum obat, karena kalau Bapak Ibu datang ke dokter, rutin berobat, itu penggunaan obat-obatan akan selalu dipantau sehingga efek sampingnya harusnya minimal. Dan benefit untuk pencegahan stroke itu akan menjadi lebih bagus di kemudian harinya. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Ya, luar biasa. Terima kasih Dr. Alfianto. Penjelasannya ya dan take home message-nya sangat memberkati kita semuanya. Dan sekali lagi kami dari sahabat dokter SOS Global Ministries dan seluruh radio yang bekerja sama saat ini mengucapkan banyak terima kasih Dr. Alfianto untuk sharing informasi, edukasi, juga jawaban-jawaban pertanyaan dari para pendengar di event kali ini. Terima kasih, jangan pernah bosan ya dokter ya untuk memberkati kita semua dengan informasi yang sangat luar biasa ya. Oke. Terima kasih juga untuk seluruh para pendengar yang sudah setia bersama Maria di event kali ini. Kita akan lanjut lagi di part berikutnya dan tentunya dengan tema dan bahasan yang berbeda yang nanti juga akan memberkati Bapak Ibu. Dan terima kasih juga semua yang sudah bergabung di event kali ini. Dan selamat bertemu kembali di minggu depan. Kita akhiri sampai di sini. God bless all. Terima kasih. Baru saja Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry.